Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis di Istana Negara hari ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 3 hari. Emmanuel Macron beserta rombongan dijadwalkan akan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada hari ini di Istana Negara pukul 10. Keduanya akan membahas sejumlah isu strategis serta kerjasama antar dua negara. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini jelang kedatangan Presiden Macron, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat pagi Adi, seperti apa persiapan jelang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Macron? Lalu apa saja kerjasama yang akan dibahas nantinya? Ya, benar sekali, Jason. Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta yang dijadwalkan nanti berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan persiapan terus dilakukan sebenarnya sejak jauh-jauh hari, dan hari ini juga sudah difinalisasi, baik itu nanti persiapan untuk penyambutan, lalu kemudian juga persiapan untuk venue yang nantinya juga akan menjadi tempat rangkaian kegiatan dari penyambutan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan juga untuk pertemuan pada hari ini, kita tahu Presiden Prancis ini sudah tiba di Jakarta kemarin malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Jakarta, ia juga menyampaikan kesannya begitu terhadap Indonesia. Ia mengaku senang berada di Indonesia dalam kunjungannya kali ini. Ia menyebut bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat indah begitu, dan ia juga sempat menyinggung terkait dengan kunjungan terakhirnya ke Indonesia pada saat KTT G20 di Bali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada saat itu. Lalu kemudian juga ia mengaku senang bisa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada pagi hari ini di Istana Merdeka, karena memang pertemuan kali ini bagaimana membahas terkait dengan penguatan kerjasama kedua negara, mengingat Indonesia dan juga Prancis ini merupakan kedua negara yang memiliki hubungan yang strategis dan juga bersahabat. Terkait pertanyaan Anda, apa yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini? Tentu ada banyak hal yang akan dibahas, yang pada intinya pertemuan kali ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan juga Perancis, dan juga kemitraan strategis antara Indonesia dan juga Perancis ini sudah terjalin sejak tahun 2011. Ada banyak hal yang dibahas, kami tadi juga menerima informasi ada banyak MOU juga atau kerjasama yang akan disepakati nanti, tapi untuk resminya kita tunggu nanti pada saat joint press statement pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi bisa kami ulas beberapa poin, diantaranya terkait dengan di bidang pertahanan misalnya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai menyambut kedatangan Presiden Prancis yang mengatakan bahwa akan ada penandatanganan letter of intent, lalu kemudian juga pada intinya Indonesia dan Prancis sepakat untuk mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan, khususnya terkait dengan alutsista strategis. Lalu kemudian alutsista yang dimaksud diantaranya adalah pesawat tempur dan juga kapal selam. Kita tahu sebelumnya Kementerian Pertahanan juga sempat menandatangani kerjasama begitu pengadaan jet tempur buatan Prancis yaitu Rafale Dassault, dan nanti tentunya juga akan dibahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Lalu mengutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono, di bidang pertahanan ini juga tentunya penting untuk melakukan kolaborasi maritim untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera, mengingat Indonesia ini tentunya punya peran yang strategis dan juga lokasi yang strategis di kawasan Indo-Pasifik. Jadi perlu ada penguatan kerjasama. Perancis juga berkepentingan tentunya untuk menjaga stabilitas ini dan bekerja sama dengan Indonesia. Lalu kemudian juga di sektor ekonomi misalnya, mengutip juga pernyataan Menlu, kedua negara sudah mencatatkan stabilitas perdagangan dengan nilai 2,4 miliar US dollar pada tahun 2024. Sementara untuk investasi Prancis di Indonesia juga terus mengalami peningkatan, dan di 2024 sudah mencapai 328,1 juta, dan Prancis ini merupakan investor terbesar keempat di kawasan Eropa. Dan kedepannya akan didorong peningkatan kerjasama di bidang ekonomi ini, diantaranya adalah memperluas kerjasama bisnis to bisnis atau B2B guna membuka peluang investasi baru terutama di sektor hilirisasi, industri mineral, pengembangan infrastruktur hijau, dan penguatan industri pangan tentu atau di bidang pangan. Ini juga menjadi program prioritas atau cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Kerjasama ini untuk mendorong sektor-sektor tersebut sehingga bisa lebih berkembang. Lalu juga ekonomi kreatif. Kita tentu tahu Prancis sudah lebih unggul di bidang ekonomi kreatif ini, khususnya di sektor film, animasi,
animasi dan game. Kerjasama antara Indonesia dan Prancis ini diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia agar juga bisa berkembang untuk ekonomi kreatif. Lalu kemudian juga kerjasama lain diantaranya ilmu pengetahuan, budaya, serta pengembangan pertukaran akademik kedua negara. Nah, kita tahu belakangan ini cukup banyak peneliti ataupun akademisi di antara kedua negara begitu ya, terutama dari Indonesia yang juga ke Prancis. Intinya adalah kerjasama ini untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik itu di Indonesia dan juga di Prancis untuk mewujudkan SDM unggul. Kerjasama lain misalnya di bidang transportasi, lalu ke bidang kebencanaan dan juga pertanian yang juga menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto. Intinya Indonesia dan Prancis ini ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh terutama di sektor logam kritis serta mendukung transisi energi. Dan yang tak lupa juga adalah terkait dengan perdamaian atau bagaimana isu-isu global begitu ya. Kedua negara juga sepakat untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah dan akan bekerja sama mempersiapkan konferensi tentang Gaza yang akan diadakan pada bulan Juni nanti. Dan kita akan tunggu bersama seperti apa nanti prosesnya karena akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada penyambutan resmi kenegaraan, lalu pertemuan tete-a-tete dan ada pertemuan bilateral juga, penandatanganan MOU dan juga terakhir adalah joint press statement. Dan nanti juga akan ada jamuan makan malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Untuk sementara demikian kembali ke studio Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Download Metro TV Extend sekarang.